Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan bersama setengah jam ke depan, insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan diberitakan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari beliau. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah sampai pada salah satu yang dianjurkan, disunnahkan, yaitu melakukan salat sunnatul fajar, salat sunnah fajar. Jadi salat sunnah fajar ini yaitu salat yang Nabi menyebutkannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan bahwa sunnah yang salat 2 rakaat sunnah fajar, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia di isinya. Ini menunjukkan besarnya pahala mereka yang melakukannya. Kalau salat sunnah fajar saja pahalanya sebesar itu, bagaimana dengan salat subuhnya? Karena salat yang wajib tetap lebih utama daripada salat yang sunnah. Nah, sebagai pengingat ulang, salat sunnah fajar ini itu dilakukan dengan cara takhfif, diringankan salatnya. Jadi bukan diperpanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat sunnah fajar, kata Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atain fajri. Rasulullah kalau melakukan salat sunnah 2 rakaat fajar, fayukhaffifu hatta inni aqul hal qara'a fihima bi ummil Qur'an am la. Jadi kata Aisyah, Nabi itu ketika salat sunnah fajar, beliau salatnya dengan keadaan yang sangat ringan, tidak panjang, sehingga aku kadang-kadang bertanya kepada Nabi, aku bertanya pada diri sendiri, apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak? Jadi itu ukuran salat sunnah fajar. Aisyah saja mengatakan, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah Nabi ada baca Al-Fatihah di Ummil Quran atau tidak?
Tentu maksud Aisyah bukan ingin mengatakan Nabi tidak baca. Tidak mungkin Nabi tidak baca Al-Fatihah. Tapi maksud Aisyah begitu cepatnya salat Nabi, seakan-akan tidak ada Al-Fatihahnya. Jadi apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah fajar ini, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah itu kalau salat sunnah fajar, beliau membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dibolehkan membaca ayat-ayat yang lain, namun intinya salat sunnah fajar itu dilakukan dengan ringan. Jadi jangan sampai kita baca rakaat pertama surat Al-Baqarah, lalu rakaat kedua surat Ali Imran. Habis kita salat, orang sudah pulang salat jemaah subuh. Jadi hana payah duduk kenan. Dia ringan. Kalau Nabi melakukan ringan, kita ringan saja. Ikuti saja. Tidak perlu merasa lebih hebat daripada Nabi SAW dengan panjang. Jangan sampai merasa bahawa sang hanapah menyudah ikut Nabi. Dah panjang ditanya mentang. Tidak perlu. Bahkan dengan 2 rakaat ringan itu, pertama sudah mengikuti Nabi-Nya, yang kedua sudah dijamin dapat pahala melebihi dunia dan isinya di pagi hari itu. Apalagi bahasa kita be dapat berat road menyo Nabi hana giyu berat. Jangan diberat-beratkan diri kalau Nabi tidak menyuruh berat. Karena agama ini bukan suka-suka kita. Agama ini suka-suka Allah. Dan Allah mengirimkan utusan untuk memberi contoh. Mengikuti itu lebih baik daripada merasa lebih hebat dan memberat-beratkan diri tapi tidak mengikuti. Makanya sahabat itu gaya hidupnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mereka tahu jalan menuju surga adalah melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setelah salat sunnah fajar, yusannul idtija' ala syaqqil ayman ba'da sunnatil fajri. Sambil menunggu iqamah, karena salat sunnah fajar itu dilakukan setelah azan subuh. Tidak disebut sunnah fajar kalau sebelum azan subuh, iaitu azan kedua. Azan kedua. Kalau azan pertama belum masuk waktu subuh, itu fajar kazib. Nah, setelah salat sunnah fajar, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi berbaring sambil menunggu iqamah. Nabi sering berbaring ke rusuk kanan. Ini disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atal fajri, Rasulullah itu, kata Aisyah, kalau sudah selesai salat 2 rakaat fajar, idtaja'a ala syaqqihil ayman, beliau berbaring ke rusuknya yang kanan. Beliau itu setelah salat sunnah fajar, dia merebahkan dirinya ke kanan, ke rusuk kanannya. Itu idtija'. Berbeda dengan istilqa. Kalau istilqa itu berbaring telentang, lurus. Idtija' berbaring ke rusuk kanan. Jadi itu ternyata gaya Nabi SAW. Nanti ada yang mengatakan, nya kan Nabi ditanya ke pun tak baring. Ingat-ingat ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri nabimu, Allah pakai fi.
Allah pakai fi. Sesungguhnya di dalam diri nabimu, maksud fi, semua gerakannya, semua tindakannya, baik dalam ibadah, di luar ibadah, itu semua menjadi suri tauladan. Cara beliau berjalan, cara beliau berbicara, senyumnya beliau, cara beliau berpakaian, sampai hal-hal yang sederhana, sunnah untuk kita ikuti. Sunnah. Kalau Ibnu Umar pernah kita ceritakan, itu mengikuti Nabi sampai Nabi pat gedoi Nabi, hinan gedoi banyak. Ibnu Umar dalam riwayat hadis sebutkan, beliau itu kalau pergi musafir, berjalan ke satu tempat, asal ketemu di tempat yang Nabi dulu berhenti di masa hidupnya untuk kencing, Ibnu Umar berhenti. Ini anaknya Umar bin Khattab ni, beliau berhenti. Lalu beliau sengaja berhenti hanya untuk kencing di tempat dulu Nabi kencing. Hanya itu saja. Kenapa? Begitu cintanya mereka ke amalan-amalan Nabi. Masa tempat kencing pun dia ikuti. Makanya Ibnu Umar ini sempat mendapatkan julukan peniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta sekali dia kepada Rasulullah. Karena dia tahu ini manusia bukan manusia biasa. Manusia tapi tidak biasa. Karena semua gerakannya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan makanya dalam WC pun ketika Nabi buang hajat, itu ada sempat sahabat yang melihat. Di situ keluar hadis bagaimana cara Nabi duduk untuk buang hajat. Kan Nabi mengangkat pahanya yang kanan lalu menurunkan pahanya yang kiri. Begitu Nabi kalau buang hajat. Nah, jawab mereka Allah. Ini salah satu yang mungkin banyak ditinggalkan oleh orang hari ini, yaitu setelah salat sunnah fajar, Nabi berbaring kerusuk kanan, geperbahra ke. Dalam hadis yang lain juga Aisyah mengatakan, hadis riwayat Muslim ini, semua hadisnya ini hadis-hadis yang tidak ada khilaf. Semua sepakat para ulama mengatakan hadis sahih. Dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajr, Rasulullah itu kalau sudah selesai salat 2 rakaat fajar, fa in kuntu mustaiqidhah haddatsani wa illa ittaja'a. Ketika aku pun ikut merebahkan diri ke kanan, kata Aisyah. Jadi Nabi kalau sudah selesai, Aisyah pun ikut merebahkan diri ke kanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan ittaja', juga dalam keadaan berbaring ke kanan. Nah, ini ada perlu catatan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama, kenapa bisa dilakukan seperti itu oleh Nabi setiap selesai solat sunnah fajar? Karena Nabi solat sunnah fajarnya di rumah. Itu catatan yang perlu kita fikirkan. Jadi biar sampo tengah bengah mandu gedik-gedik. Besok pagi habis solat sunnah fajar, karebah mandu, merebah mandu. Udah kerusuk kanan, semua tertidur semuanya. Siapa mereka yang mendengarkan pengajian hari ini? Aduh. Jadi Nabi kalau salat sunnah ini beliau di rumah. Namun tentu rumah beliau di belakang masjid. Yang paling dekat dengan mihrab rumah Aisyah. Di belakang rumah Aisyah itu ada rumah beberapa isteri. Saya lihat maket, saya lihat miniatur yang sudah dibuat berdasarkan gambaran rumah Nabi yang asli. Itu yang rumah yang paling dekat dengan mihrab. Jadi kalau istilahnya sebelah sini Pak, ruangan ini, itu dengan Aisyah. Tidak jauh di belakang sana, sekitar 10 meter atau sampai hanya sekitar 20 atau 50 meter lah. Itu rumah istri yang lain, berdekatan. Rumah Ummu Salamah, rumah Ummu Maimunah, dan seterusnya. Ternyata rumah istri Nabi enggak jauh-jauh. Jadi jangan kita pikir satu rumah Aisyah di sini,
rumah Ummu Maimunah di Batupan, yang satu di Lok Sukun hana. Gedanya jauh-jauh kena ilit rumah. Ya. Kita rumah isteri jauh-jauh kerana takut dikejar sama isteri pertama kan. Rumah Nabi tidak ada kejar-kejaran. Makanya Nabi habis solat sunnah di rumah isteri masing-masing, di mana jatah beliau malam itu, beliau keluar ke sini. Di situlah beliau berbaring di rumahnya. Jadi kan beliau baru keluar ke mihrab ketika beliau keluar berarti Bilal sudah mengumandangkan iqamah. Jadi ketika beliau keluar baru beliau menyuruh Bilal iqamah. Begitu yang dimaksud oleh Nabi. Jadi kita ini memang sebenarnya salat sunnah itu lebih utama di rumah. Karena Rasulullah pernah mengatakan sallu fi buyutikum illa al-fardhah. Salatlah semua salat sunnah di rumahmu kecuali yang fardu. Cuma kadang-kadang hari ini kita tak bisa melakukannya sempurna karena rumah sudah jauh-jauh dari masjid. Kalau kita salat di rumah takut tak dapat jamaah dari awal, maka dibolehkan datang lebih awal salat di masjid, dibolehkan. Tidak mengurangi pahala. Namun hak rumah, salat sunnah qabliyah itu hak rumah sebenarnya. Jadi Nabi melakukannya di rumah, bukan di masjid. Itu pertama yang harus dipahami. Yang kedua, perbedaan azan dan iqamah di masa Nabi itu melihat kondisi. Jadi perintah iqamah dikeluarkan oleh Nabi melihat kondisi. Kalau jamaah belum ramai, Nabi menunggu. Nabi menunggu. Karena Nabi itu dia menunggu sahabat untuk bisa berjamaah. Jadi bisa sampai 15 menit, bisa sampai setengah jam, gepreh. Karena panggilan azan kan panggil, dang-dang urang jak kan tak preh, begitu bahasanya. Makanya ada waktu yang jeda banyak sambil menunggu kondisi sudah siap untuk iqamah. Nabi yang memerintahkan melihat kondisi, makanya Nabi SAW menunda solat-solat tertentu kalau belum ada jamaah. Itu hak seorang imam menunda. Maka kan saya sudah mengatakan, kalau Tengku Imam merasa bahawa baru 2 draw tak ada gol, kemana ni yang lain ni? Kayaknya apa ada musibah ni? Apakah dikencingi masyaitan semuanya hari ini? Misal contoh apa? Bukan, tu rombongan jin kai doi. Aduh cuma 2 orang misal. Imam berhak mengatakan ke muazzin tunggu. Baik, walaupun kai besu mesinnya jangan dulu. Mungkin orang hari ini apa kejadian tadi malam sehingga orang tidak bisa bangun cepat. Itu hak imam. Tidak mesti harus taat pada mesin. Tapi kalau sudah ramai sekali, sudah siap semua, mesin masih lama, imam pun berhak dia memanggil muazzin, qamat. Itu semua perintah imam, Pak, bukan makmum. Jadi makmum enggak ada hak reman di situ. Makmum enggak ada hak reman. Jadi jangan makmum yang ribut di belakang, qamat, puah nak jadi. Jadi, ribut makmum. Itu bukan hak makmum, hak imam. Imam yang melihat suasana. Jadi boleh imam dah ramai, tak mungkin lagi nunggu di mesin masih 5 menit lagi. Semua orang sudah berpandangan, sudah selesai solat sunnah semuanya. Imam berhak mengatakan qamat. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata kebiasaan Nabi. Habis solat sunnah fajar, Nabi berbaring ke rusuk kanan sambil menunggu datangnya iqamah yang sesuai dengan kondisi. Baik. Berikutnya, tapi itu sunnah ya, Bang. Artinya jangan sampai dianggap wajib. Jadi jangan sampai merasa, hana sempat ku benar ada sembahyang sunat fajar, hana sempat ku Allah mak karullah dia. Enggak. Itu hanya sunnah biasa, bukan pun sunnah muakkad. Hanya sunnah biasa saja. Baik, berikutnya amalan berikutnya adalah az-zihab ilal masjid. Orang hendaknya menuju
ke masjid. Tadi berarti ini menunjukkan apa? Salat sunnahnya Nabi tadi dilakukan di rumah. Sunnah berikutnya, Nabi menuju ke masjid untuk melakukan salat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam urusan menuju ke masjid ini ada beberapa perkara yang mengundang pahala besar. Sebenarnya hidup kita ini Masya Allah, kalau kita ikuti gaya hidup Nabi sehari-hari, itulah yang dimaksud oleh Allah ketika mengajarkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan mana? Disambung di ayat yang lain, yaitu jalannya para nabi. Karena ayat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka yang engkau beri nikmat? Yaitu minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi. Itu jalan menuju surga. Seandainya kita bisa ikut walaupun cuma beberapa persen, sekali-sekali lupa, itu biasa. Tapi berusaha, oh menan, maka kan kita sudah mirip gaya hidup sahabat. Oh menan Nabi kuburnya. Yang penting jangan sampai diberitakan dengan kabar yang tersesat. Disesuaikan dengan dalil-dalil yang ada, yang ditinggalkan dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, ini salah satu yang Nabi lakukan. Beliau tidak pernah kecuali di masa sakit salat wajib di rumah. Selain itu beliau semuanya salat di masjid. Laki-laki itu tempat salatnya di masjid. Kalau laki-laki salat di masjid, maka Allah kirimkan keberkahan ke rumahnya. Dia bawa pulang keberkahan ke rumahnya. Orang laki yang sering salat berjamaah, Allah sayang kepadanya, lalu Allah sayang keluarganya. Maka coba lihat orang yang sering salat di masjid, itu minim kesulitan hidup, minim. Ada kesulitan hidup tapi minim. Tidak sebesar orang-orang yang menjauh dari masjid. Beda. Tidak sebesar masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang jauh dari masjid. Antum kejak masjid, antum tidak nampak. Tapi orang ke masjid dipelihara Allah. Makanya Nabi mengajarkan salat wajib itu ke masjid. Nah, apa saja yang perlu kita jaga ketika menuju ke masjid? Yang pertama, yusannut tabkir. Ini dalam urusan menuju ke masjid, disunnahkan at-tabkir bizihab ilal masjid. Disunnahkan segera menuju ke masjid. Nah, jadi maksud segera, kalau orang tidak terhalang dengan uzur apapun, lebih awal hadir ke masjid lebih baik kalau tidak terhalang. Namun kadang-kadang orang bukan terhalang, ada program. Contoh, dia bangun 4:30. Kalau azan 5:50, ada orang yang datang memang kadang-kadang bangun 4:30, beliau lakukan tahajud dulu. Karena enggak sanggup bangun di tengah malam. Karena lelah, beliau tahajud sampai 4 rakaat. Nah, kira-kira jam 5 kurang 10 baru pergi. Nah, itu berarti ada program sendiri. Kemudian ada tipe orang enggak tahajud, tapi ada amal rutin. Apa itu? Doa bengong. Itu juga bahagian rutinitas. Kan banyak orang yang malam hanya doa, naik coba gagal. Kapan dia doa bengong? Asalkan bengong tetap. Mesin itu tetap rutin dia. Doa itu sampai 15 menit. Kadang-kadang sambil-sambil dia mengetahui dirinya kembali, solo kadang-kadang doa. Oh, rupanya. Makanya ada orang yang lama banget. Nanti ada yang susah bangun karena kelelahan, tidak berdosa. Orang lelaki ini kadang-kadang capek duduk di kedai kopi sampai malam. Ini yang paling head. Begitu kehidupan. Tapi kalau bisa ke masjid lebih cepat, lebih bagus. Kalau tidak bisa dengan alasan-alasan yang baik, salat tahajud dulu, atau saya mau ke
solat sunnah dulu di rumah, itu dibolehkan, itu bagus, tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, "Law ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi." Kata Rasulullah, seandainya seseorang mengetahui begitu besar pahalanya di dalam tahjir. Tahjir itu apa? Wa huwa at-tabkhir lis-shalah. Tahjir itu adalah orang yang segera menuju ke masjid, awal-awal sudah menuju ke masjid. Kata Rasulullah, seandainya seseorang tahu betapa besar pahala orang yang awal-awal ke masjid, lastabaqu ilaih, maka dia akan berlomba-lomba untuk segera ke masjid. Seandainya orang tahu, ini kan bahasa Nabi enggak bisa kasih tahu begitu besarnya pahala sehingga bahasa Nabi keluar menyuruh ditepa dah. Seandainya ditepa kok raya pahala, pasti mandum melet-let jauh masjid awal-awal. Ini dalam semua salat 5 waktu sebenarnya. Namun seperti cerita tadi, kita hari ini dunia yang berbeda dengan dunia Nabi. Dulu Nabi bukan PNS, hari ini kita PNS. PNS baru boleh keluar dari kantor jam 12 lewat 30 menit. 10 menit sebelum azan, baru berhenti sebentar. Bagaimana kita mau ke masjid? Kalau kita lari langsung ke masjid, seminggu kita langsung dimutasi atau dipecat. Makanya dunia kita hari ini membuat kita tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. Namun semampu kita. Artinya, janganlah melalaikan diri. Sudah mendekat azan pun masih tidak ada rencana ke masjid. Terduduk, main HP, balas WA, lihat Facebook. Janganlah sampai begitu. Nah, jadi usahakan menuju ke masjid, pahalanya besar sampai Nabi mengatakan seandainya mereka tahu orang-orang yang pahala bagi orang-orang yang menyegerakan menuju ke masjid. Ada salah seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musib. Ini salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Al-Musib. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Musib mengabarkan tentang dirinya, beliau mengatakan, ma'azzana al-muazzin munzu 30 sana illa wa ana fil masjid. Selama 30 tahun aku berjaga-jaga bahwa aku sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Ini Sa'id bin Musib, amalan dia selama 30 tahun sebelum azan dalam 5 waktu beliau sudah di masjid. 30 tahun beliau mampu melakukan itu. Kata Sa'id bin Musib. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ma sami'tu ta'azzuniyan fi ahli munzu 30 sana. Tidak pernah aku mendengarkan azan selama 30 tahun dari rumahku, kata Sa'id bin Musib. Antum kedengar bang dari rumah selama 30 tahun. Berarti beliau mendengarkan azan dari masjid. Tentu hal begini menunjukkan beliau ternyata tidak salat sunnah di rumah, otomatis salat sunnah di masjid. Tapi tentu beliau mungkin mengejar pahala mempercepat ke masjid. Nah, ini tergantung kita apa? Tergantung kita. Artinya bagi yang dekat-dekat rumah lebih bagus ikuti yang petunjuk pertama, salat sunnah di rumah. Bagi yang jauh-jauh yang belum tidak ada halangan apapun, maka ke masjid lebih awal lebih bagus. Apalagi di hari Jumaat. Hari Jumaat itu pahalanya menggunung. Yang datang di jam pertama dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Datang jam kedua seperti menyembelih selembu, seperti menyembelih kambing, ayam, anak ayam. Yang datang ketika khatib sudah di atas mimbar, jangankan pahala, malaikat pun tidak mau catat lagi. Jangankan dapat pahala seperti telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Buah puyuh merepok ni. Kalau sudah datang di hari Jumaat, khatib sudah berada di atas mimbar, malaikat tak mau catat lagi. Jumaatnya sah. Dapat pahala wajib dapat, tapi fadilah Jumaat tidak dapat.
Yang pahala wajib tetap dapat, dia pergi Jumaat. Tapi yang fadilah dia tidak dapat. Malaikat tak mau catat. Kadang-kadang aku catat dia. Begitu kata malaikat. Sudah kenapa? Malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Makanya khutbah Jumaat baik terik-terik, bengih malaikat. Karena salah satu ciri kefakihan, khutbah Jumaat itu singkat. Itu ciri orang berilmu. Kalau mengaku dro mengilmi, tapi khutbah Jumaat sampai 45 menit, ya napa pegah dro mengilmi. Karena Nabi langsung yang mengatakannya, tanda-tanda kefakihan, ya, orang fakih, orang berilmu, khutbah Jumaatnya singkat, salatnya yang panjang. Kita balik, khutbah sampai kita yang dengar tungun. Punggung kita sudah keluar bunyi, tinggal di sana, tungun di sini. Kita mau gerham, enggak enak sama orang. Kita sudah lihat khatib, bukan lagi lihat dengan sayang, kebenci je. Dalam hati kita pekan, hai ternapai. Jadi sudah bukan lagi sayang kalau sudah lama sekali. Kita sudah benci, itu menyebabkan rusaknya kekhusyuan dalam Jumaat tersebut. Baik. Terakhir, 5 menit terakhir. Amalan berikutnya, tadi mempercepat ke masjid. Amalan berikutnya yang terakhir yang kita bahas hari ini, selebihnya kita sambung minggu yang akan datang, yaitu ayyakhruja min baitihi mutatahhiran lituktab khutahu. Keluarlah dari rumah menuju ke masjid dalam keadaan sudah bersuci. Untuk apa? Supaya dicatat Allah semua langkah-langkahnya. Nah, ini sebelum kita bacakan hadis, yang dimaksud di sini adalah jangan wuduk di masjid. Yang menuju ke masjid, jangan wuduk di masjid, wuduk di rumah. Kecuali batal lagi nanti baru wuduk di masjid. Agar setiap langkah dari rumah terus dimulai catat oleh malaikat, karena dianggap sudah dalam keadaan bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitih. Salatnya seseorang di dalam jamaahnya itu melebihi pahala salat di rumahnya. Maksudnya salat wajib. Wassalatuhu fi suqihi, dan melebihi salat di pasarnya, maksudnya di tempat kerja. Salat di masjid lebih utama daripada salat di rumah dan di tempat kerja. Jadi jangan salat di tempat kerja, kecuali di tempat kerja itu ada masjid, ada musalla. Nah, itu sama pahalanya kalau memang musalla itu hidup salat jamaahnya. Berapa pahalanya? Bid'an wa 20 darajah. Yaitu di antara 25 sampai 27 derajat. Bayangkan salat di rumah 1 derajat, salat di masjid 25 atau 27 derajat. Kan jauh kali, Pak. Ini sama dengan orang bergaji 1 juta dengan 27 juta. Kan jauh dah. Jadi kita menawarkan kerja ke orang, nyona kerja, ini 1 juta, ini 27 juta. Ada orang yang mengatakan, saya yang 1 juta saja. Ikut kerja dong yang 27-nya. Enggak ada. Semua berlomba mendapatkan gaji yang 27. Kenapa orang di sana ngejar? Karena nampak tiap bulan masuk ke ATM. Kita pahala solat jamaah enggak dinampakkan. Disimpan Allah, dibuka celengannya di akhirat. Di saat kita enggak ada pertolongan, di situlah Allah tolong kita. Hari ini iman yang bermain. Makanya yang jamaah ini, yang pergi berjamaah, itu imannya, Pak. Itu termasuk level iman yang kuat. Dia enggak lihat pahala. Maksudnya kalau dibekek sama orang, kalau dia jaga masjid, Pak pahala, Pak cipu dia pahala, Pak. Yang mana katakan? Kata orang beriman, tentu saya yakin dicatat Allah, tentu nanti pahalanya. Nah, jadi iman ini yang membuat kita kuat, bukan badan. Banyak yang berotot besar-besar, tidak mampu pergi ke masjid. Banyak anak muda, Pak, Masya Allah, kalau jogging seluruh Lok Semawai sampai. Tapi ke masjid 5 meter dari rumahnya enggak sampai-sampai. Makanya iman yang membuat kita berjalan. Lalu Nabi sambung, "Wa zalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'."
Itu akan engkau dapatkan ketika engkau mulai berwudu, lalu memperbagus wudu. Jadi dari rumah menuju ke masjid wudu. Summa atal masjid, barulah dia menuju ke masjid. Lahan zahu illa salat, dan tidak ada tujuan lain menuju ke masjid kecuali karena salat. Artinya dia melangkah itu bukan karena ingin bertemu dengan Tengku Imu, bukan karena ingin punya panggilan untuk kuah belangong di masjid. Artinya dia datang memang semata-mata untuk melakukan salat. La yuridu illa salat, benar-benar dia hanya ingin melakukan salat. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah. Nah, orang yang wudu dari rumah menuju ke masjid semata-mata taat pada Allah, maka Nabi menjamin satu langkah satu derajat. Satu langkah, bukan dua langkah satu derajat. Satu langkah satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu dosa. Satu langkah satu dosa, hapus. Hatta yadkhulul masjid, hatta yadkhulal masjid, sampai kakinya masuk ke masjid. Masya-Allah, bapak jalan dari lorong-lorong mana, berapa dosa gugur di bawah telapak kaki setelah berwudu menuju ke masjid. Fa iza dakhala al masjid kana fi shalah ma kanat as-shalah tahbisu. Lalu di dalam masjid dia dapat pahala yang lain ketika memasuki masjid, dan dia bertahan di masjid tidak pulang, dan tidak ada yang membuat dia bertahan kecuali karena salat. Ini sudah sampai di masjid di awal sebelum azan. Ditanya lego, "Hai pekan awai tak kenan?" Lalu kita nyaut, "Hai, masih ada ke bang?" Bertahan kita karena salat. Atau setelah satu salat, habis salat maghrib, orang ngajak pulang. Kiban, tahu ke mana kita pulang? Lalu dia berkata, "Jangan, sebentar lagi udah Isya, tanggung." Dia bertahan. Tadi pulang, tadi pergi kakinya menimbulkan pahala, mengurangi dosa. Waktu di masjid enggak pulang-pulang karena bersambung salat. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang begini menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi shalla fi. Malaikat mendoakan orang-orang yang duduk dalam masjid tidak pulang karena urusan-urusan menunggu kebaikan salat. Lalu malaikat berkata kepada Allah, mereka berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah buatlah orang ini bertaubat, atau yang sudah taubat terimalah taubatnya. Lamma lam yu'zi fihi ma lam yahdus. Terus malaikat mendoakan itu selama dia tidak menyakiti saudaranya di masjid dan juga tidak berhadas. Coba lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu hebatnya kemurahan Allah kepada hamba, seluruh kehidupannya mengikuti nabinya dalam pahala dari mulai pergi sampai pulang. Nah, baik, ini yang perlu kita camkan, renungkan dan kita laksanakan.